Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Jumpa lagi pada hari ini 26 Agustus 2021. Kita mesti terus ada di hadirat Tuhan karena kita sedang ada di tengah-tengah kehidupan dunia di mana kebanyakan orang masih hidup di dalam berbagai-bagai tindakan yang jahat, saling menciderai satu dengan yang lainnya. Dan karena itu kita harus terus ada di hadirat Tuhan supaya kita diperlengkapi Tuhan dengan rohnya untuk mengerjakan kebenaran dalam hidup kita. Mari kita mengikuti ibadah bersama ini dan kita menyanyikan pujian bersama. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita masuk dalam doa bersama supaya kita bisa mendengarkan kebenaran firman Allah sebelum kita beristirahat pada malam ini. Kita berdoa. Ya Bapa, kami terus ada di hadirat-Mu pada setiap kesempatan. Sebab kami sadar benar bahwa kami hanya bisa dapat mengalami kehidupan kalau Tuhan menganugerahkan itu kepada kami. Dan Tuhan mengerjakan kebenaran di dalam hidup kami. Karena itu malam ini kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Datanglah, beri urapan khusus kepada kami, supaya bagian kitab suci yang kami baca dan kami renungkan, kami bisa mengerti kehendak-Mu dan menjadikannya menjadi panduan hidup kami di tengah-tengah dunia yang syarat dengan banyak persoalan kehidupan. Demi Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membuka kitab suci dan kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Wahyu. Beginilah bunyi firman Allah. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab
langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dunia ini kita masih menyaksikan ada begitu banyak orang yang masih gemar melakukan berbagai-bagai kejahatan, menghiasi hari-hari hidup mereka. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pencurian, penyimpangan seksual, penipuan, ketidakadilan, dan berbagai tindakan jahat lainnya yang masih terus dikerjakan, menghiasi siara hidup umat manusia di dunia ini. Tentu keadaan itu memprihatinkan kehidupan kita, apalagi kita menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Bagaimana mungkin manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu ternyata menghiasi hari-hari hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi justru menciderai kekudusan Allah dalam diri dan mendatangkan derita atas kehidupan sesama umat manusia. Karena itu, melihat kenyataan yang sedemikian memprihatinkan itu, sebagai manusia gambar Allah dalam dunia, masing-masing kita harus berefleksi untuk mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah, sesungguhnya kita adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Karena itu daripada kita harus terbit perbuatan-perbuatan besar yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan itu dalam pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9.
Tapi kenyataan yang kita lihat dan saksikan adalah bukan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan yang dikerjakan oleh kita umat manusia. Tapi justru kita gemar melakukan tindakan-tindakan yang keji, di mana kita saling mengkhianati dan saling mendatangkan penderitaan atas kehidupan ini. Kita harus ingat bahwa Allah sudah menciptakan dunia ini dalam keadaan baik adanya. Dan Allah mengutus kita ada di atas dunia ini supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kalau kita ingat dalam Injil Matius pasalnya yang kelima dalam khotbah di bukit oleh Yesus, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus menyadari benar bahwa Allah menempatkan kita di bumi ini untuk mengerjakan hal-hal kebenaran dalam kehidupan kita. Sebab pada waktunya kita harus kembali kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bacaan kitab suci yang kita baca tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah sudah menyediakan bagi kita Yerusalem baru yang olehnya kita akan ada di sana sebagai anak-anak Allah, supaya kita bersama-sama dengan Allah untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita tidak lagi akan mengalami linangan air mata. Duka dan kematian tidak ada lagi menjadi bagian bagi kehidupan kita. Karena Allah dalam Yesus Kristus telah menang atas kuasa kematian itu. Itulah sebabnya kalau Tuhan masih percayakan kita ada di atas bumi, kita harus mengerjakan bagian-bagian yang berkenan dan yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Bagian kitab suci tadi dengan jelas memberi penegasan kepada kita. Secara khusus pada ayat yang ke-8 secara tegas mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kehidupan di Yerusalem yang baru, manakala hari-hari hidup kita hiasi dengan berbagai-bagai tindakan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita perhatikan secara baik ayat yang ke-8 dalam bacaan kitab suci tadi. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah keadaan yang mengerikan kehidupan kita pada waktunya. Bahkan kita akan mengalami kematian kedua jika sekiranya hari-hari hidup kita itu kita tidak warnai dengan perkara-perkara kebenaran, tapi kita hiasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang kelima juga memberi penegasan kepada kita. Semua kita yang dalam hari-hari hidup kita mengerjakan hal-hal yang keji dalam kehidupan ini,
kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sungguh berharap bahwa kita tidak akan seperti yang digambarkan di dalam bagian kitab suci dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8 tadi, di mana yang layak menjadi bagian kita adalah api yang menyala dan lautan api yang menyala-nyala dan api serta belerang. Kita berharap ini tidak menjadi bagian bagi kehidupan kita. Dan karena itu, selagi Tuhan masih beri kesempatan kehidupan kepada kita di dalam dunia ini, janganlah kita sia-siakan hari-hari hidup kita. Mari maknai hari hidup yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan mengisinya dengan perkara-perkara kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan sesama umat manusia. Sebab kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Karena itu, sebagai anak-anak Allah dan anak-anak terang, kita mesti mengerjakan kebenaran bagi kehidupan bersama dan terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Jangan terlambat, saudara-saudara, segera alami pertobatan dan kembali melakukan hal-hal yang lebih berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan hari-hari hidup yang sesat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, karena itu tidak menolong kehidupan kita ketika Tuhan memperkenankan kita ada di hadirat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari secara sungguh bahwa sebagai manusia yang terbatas, seringkali kami juga terjebak dan terperangkap dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Kami tidak lagi ingat secara baik bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tapi kami justru terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji, mewarnai hari-hari hidup kami. Malam ini Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa kalau kami hidup dalam cara hidup yang tidak berkenan, kami tidak punya kesempatan memasuki tempat kehidupan yang baru, Yerusalem baru yang telah Tuhan siapkan untuk kehidupan kami, umat manusia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah memperingatkan kami. Biarlah Roh Kudus terus mengerjakan kebenaran di dalam hidup kami, supaya kami setia mengerjakan hal-hal yang berkenan kepadamu, ya Bapa. Malam ini kami terus berdoa untuk sesama kami umat manusia yang tengah bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan dan derita di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, mereka ada di dalam jeritan dan tangisan karena beratnya tekanan dan pergumulan hidup di dalam dunia ini. Kami minta kepadamu, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan memberkati umat-Mu sekalian. Dan kalau Tuhan berkenan, lepaskan dan bebaskan mereka dari berbagai-bagai derita kehidupan yang dialami oleh umat-Mu. Baik itu dalam bentuk sakit penyakit ataupun berbagai-bagai pergumulan lainnya, supaya umat-Mu terselamatkan dalam kasih dan anugerah-Mu, ya Bapa. Kepada siapa kami dapat berserah diri dan memohon? Hanya kepadamu, ya Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu umat-Mu yang tengah bergumul dalam berbagai penderitaan sakit penyakit, yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit, maupun di dalam rumah tangga mereka, maupun umat-Mu yang mengalami pergumulan dalam permasalahan ekonomi keluarga,
masa depan anak-anak, kehidupan rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka. Kami minta kepadamu, berkatilah umat-Mu. Biarlah masing-masing umat-Mu mengalami lawatan Tuhan dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari pihak Tuhan, sehingga mereka mengalami kelegaan di dalam hari-hari hidup mereka. Demikian juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan juga pergumulan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Allah berkenan menolong dan memberkati, supaya para pemimpin bangsa dan gereja akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, di dalam hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sesaat lagi kami akan beristirahat malam. Kami minta kepadamu, biarlah Allah pelihara kehidupan kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Umat Tuhan yang terkasih, percayalah kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Karena itu teruslah berserah diri kepada Tuhan. Mari kita ikuti pujian bersama. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanmu teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat beristirahat dan tetap mengalami lawatan Tuhan di dalam hidupmu. Shalom.